Indeks kepuasan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran 80,9% responden mengatakan puas. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Menuju 100 hari kinerja dari pemerintah, presiden, wakil presiden, dan semua menterinya. Rakyat begitu puas atas kinerja dari pemerintah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yang dimana berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas, rakyat begitu puas atas kinerja Prabowo. Hal itu juga disampaikan dari beberapa tokoh politik seperti Surya Paloh, Puan Maharani, mantan presiden ketujuh yaitu Bapak Jokowi ikut memuji juga, dan mantan istri dari Prabowo yaitu Ibu Titik Soeharto ikut memuji kinerja pemerintah Prabowo Subianto. Beliau mengatakan, Ibu Titik mengatakan Prabowo kerja karena tulus untuk rakyat. Kita lihat sama-sama videonya, kita lihat dan dengarkan cuplikannya berikut ini. Saudara, indeks kepuasan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran 80,9% responden mengatakan puas dan 19,1% mengatakan tidak puas. Lalu tingkat keyakinan umum terhadap pemerintahan Prabowo Gibran 89,4% mengatakan yakin dan 10,6% mengatakan tidak yakin. Alasan puas terhadap pemerintah terdiri dari sejumlah faktor. Alasan puas yang teratas adalah kinerja yang ditunjukkan baik mencapai 30,2%. Alasan puas terbanyak kedua adalah kepemimpinan yang merakyat sebesar 18,1%. Alasan puas terbanyak ketiga adalah sering mendapatkan bansos sebesar 14,4%. Alasan puas berikutnya yakni pembangunan merata sampai ke desa sebesar 7,3%. Lalu pembangunan yang masif sebesar 7,3%. Mampu mengatasi persoalan bangsa 6,8% hingga alasan lainnya. Sementara alasan tidak puas terhadap pemerintahan Prabowo Gibran juga terdiri dari sejumlah faktor. Alasan tidak puas yang teratas adalah bansos yang dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran, yakni 29,2%. Alasan tidak puas terbesar kedua adalah ekonomi belum stabil, sulit mendapat pekerjaan atau minimnya lapangan kerja, yakni 19,5%. Kemudian alasan tidak puas terbesar ketiga adalah harga kebutuhan pokok yang mahal, yakni 17,1%. Kemudian alasan tidak puas terhadap penanganan korupsi yang belum tegas sebesar 12,6%.
Diikuti alasan tidak puas terhadap konsistensi dengan janji kampanye sebesar 4,2%. Selanjutnya diikuti alasan-alasan tidak puas lainnya seperti harga BBM naik, kenaikan pajak, dan gagalnya penegakan hukum. Untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, 82,6% responden menyatakan puas, 15,4% tidak puas, dan 2% tidak tahu. Dan angka puas untuk hasil survei ini turun 1,7% dibanding survei saat 100 hari pemerintahan periode 2 Jokowi. Kita tahu semua Pak Prabowo itu niatnya tulus untuk gimana membangun negeri ini. Ketertinggalan selama ini harus kita kejar. Tetangga-tetangga kita udah sampai di mana, kita masih di sini aja. Jadi alhamdulillah beliau dengan kerja keras tim juga dukung Partai Gerindra, seluruh tanah air bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat atas kinerja. Kalau kedepannya kira-kira apa sih yang iya Bu, lagi? Yang masih jadi catatan juga Bu. Misalnya mungkin ada menteri-menteri yang pada siap senjata atau mengejar swasembada pangan. Ya itu harus kita utamanya swasembada pangan, swasembada energi, ya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu yang penting. Insya Allah dengan gotong royong kerjasama kita semuanya kita bisa menang. Terima kasih. Saya juga mengapresiasi tingkat kepuasan masyarakatnya cukup baik, tinggi, mengapresiasi keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo untuk waktu yang 100 hari masa kerjanya. Mudah-mudahan ini sebuah momentum yang harus tetap terjaga. Hati doa dan harapan kita dari ini, jadi masalah-masalah lain pasti satu masalah selesai. Dalam konsekuensi kehidupan ini akan ada masalah baru. Tadi bertemu dengan Pak Dasko, ada pembicaraan khusus nggak? Dia teman, rekan, sahabat yang berkunjung ke fraksi Nasdem ini, saya pikir itu satu kehangatan komunikasinya. Kalau Nasdem sendiri ini akan mendorong apa yang prioritas yang akan didorong dari program Prabowo Gibran Pak? Nah itu sudah benar semuanya, program ini tergantung sekarang ini bagaimana bisa nggak kita implementasikan sedemikian rupa. Bagaimana agar kita menjaga tidak terlalu deviasi terjadi dari apa yang kita rencanakan di atas kertas. Objektif lapangannya nanti itu perlu dijaga. Ya kan, akhirnya tidak deviasi daripada target dan harapan kita. Itu penting saya pikir. Nah ini tidak bisa hanya dikomunikasikan secara formal. Nah, formal itu perlu sidang lah, inilah, itulah, rapat. Nah, saya pikir dengan perjalanan usia saya seperti ini, ya, apa yang saya sudah laluin dalam peran dan aktivitas saya di institusi partai politik, saya tidak juga bisa bilang tidak. Komunikasi informal itu tidak kalah penting. Jadi inilah saya katakan semangat kekeluargaan, kehangatan. Kadang-kadang kalau kita kritis, kadang-kadang kita bicara informal, itu jauh barangkali tidak terasa mengkritisi itu. Ya, apalagi kita. Ya. Apresiasi masyarakat sangat tinggi, sangat baik terhadap kinerja pemerintahan. Jadi saya sampaikan kan seminggu yang lalu bahwa feeling saya pergi ke grassroots, ke masyarakat, apresiasi masyarakat sangat tinggi, sangat baik terhadap kinerja pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Yang paling menonjol apa sih Pak untuk status dari program ini? Saya melihat penanganan ekonominya, ekonomi makronya baik, kemudian yang bersifat perlindungan sosial seperti makan bergizi gratis juga mulai berjalan. Saya kira apresiasi masyarakat pada kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan Pak Prabowo sangat baik. Seperti yang saya sampaikan, saya hanya membaca apa yang ada di grassroots, yang ada di di akar rumput.
selama 3 bulan ke beberapa wilayah itu juga sudah mendapatkan itu ya Pak, masukan dari Iya, saya membaca seperti itu. Jadi kalau angkanya seperti apa sekarang yang ada 80,9 9. Ya, saya kira ya itu seperti yang seminggu yang lalu saya sampaikan, tidak karena saya tidak berdasarkan survei, tetapi saya sampaikan pasti lebih baik dari yang ada dulu. Iya. Masalah keberlanjutan juga Pak, menjadi yang disoroti oleh masyarakat. Iya, saya kira termasuk itu urusan kebijakan makro, urusan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro. Saya kira kepuasan terhadap kinerja pemerintah Pak Prabowo cukup tinggi, tetapi ada perhatian juga soal stabilitas keamanan itu, sehingga jangan ada lagi no crime no justice menurut Bapak seperti apa? Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat. Jadi bekerja lebih baik, bekerja dengan lebih semangat, dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terbaik. Nah, itulah tadi beberapa komentar cuplikan dari Bapak Surya Paloh, Puan Maharani, Bapak Jokowi, dan Ibu Titi Soeharto ikut memuji pemerintah Prabowo Subianto karena kinerjanya begitu puas dinilai oleh rakyat. Nah, bagaimana komentar sahabat-sahabat? Apakah Anda puas kinerja dari pemerintah? Silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.